Pemirsa, Komnas HAM bersama 5 lembaga hak asasi manusia membentuk tim independen pencari fakta untuk mengusut siapa dalang kerusuhan demo pada Agustus lalu. Namun mantan Ketua Komnas HAM skeptis bahwa rekomendasi tim tersebut akan dipatuhi. Apa alasannya? Berikut ulasannya. Hari Jumat 12 September 2025 lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bersama dengan 5 lembaga menggelar jumpa pers di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Mereka sepakat membentuk tim independen Lembaga Nasional HAM atau LN-HAM untuk mencari fakta termasuk kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi pada Agustus 2025 lalu. 6 lembaga nasional hak asasi manusia ini terdiri dari Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Hasil temuan diharapkan menjadi dasar pemerintah dan penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan dalam menyelesaikan kasus kerusuhan yang menyisakan duka bagi banyak keluarga. Keterlibatan institusi tertentu, kemudian kekerasan gitu ya. Pada prinsipnya tim LN-HAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang atau korban yang meninggal, korban yang terdampak dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Istana pun menanggapi pembentukan tim independen Lembaga Nasional HAM atau LN-HAM ini. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan menyebut jika pencarian fakta hanya menyasar apa yang sudah menjadi tugas polisi, maka hasilnya tidak akan maksimal. Yusril menangani tim independen mengusut hal-hal yang berada di luar jangkauan investigasi polisi, seperti siapa dalang dan penyandang dana. Mungkin jangkauan dari kepolisian sebagai penyidik itu tidak sampai lari ke politik misalnya ya, siapa yang dalam politiknya, siapa dalam apa di luar negeri segala macam. Bagus juga kalau dibentuk tim independen itu untuk melangkah lebih jauh, menyelidiki misalnya fokus ya. Fokus bukan lagi menangani siapa yang menggebuki tukang ojek di Makassar sampai meninggal ya. Siapa yang melakukan penjarahan, siapa yang membakar. Nah, kalau itu kan sudah lebih konkret ditangani oleh polisi. Kalau tim independen ini akan bekerja menyelidiki lebih jauh daripada itu untuk mengungkapkan sebenarnya siapa dalang semua ini, di balik semua ini, siapa penyandang dananya, apa yang mereka lakukan di dalam atau di luar negeri, apa rencana mereka. Saya salut dengan tim itu dan memang lebih baik tim itu dibentuk kalau tugasnya seperti itu. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Kalau timnya itu bekerja bagus, syukur alhamdulillah. Nah, kita harapkan jangan pula tim dibentuk tapi hasilnya mengecewakan kita semua. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas juga menyebut bahwa kepolisian sudah terbuka dengan menyebut berapa jumlah yang ditahan. Kepolisian sudah melakukan pertemuan dengan Komnas HAM, KPAI, dan lain sebagainya. Karena itu, temuan tim independen nantinya harus diletakkan dalam konteks yang tepat. Pertanyaannya malah ya harus terbuka, mau nggak mau dia harus terbuka, kepolisian harus terbuka, bahkan beberapa langkah ya menyampaikan jumlah angka yang ditahan dan sebagainya sudah dimulai, dan kami juga dapat update misalnya juga mengadakan pertemuan dengan KPAI, dengan Komnas HAM dan sebagainya. Nah, memang harus terbuka, enggak boleh nggak terbuka, dan semangatnya saya kira harus terbuka. Namun apa yang terjadi pada aksi akhir Agustus lalu dinilai bukan aksi demonstrasi biasa. Diduga ada pihak-pihak yang terlatih yang sengaja melakukan rusuh. Ketua PBHI Julius Ibrani menilai bahkan ada indikasi operasi yang sistematis. Di lapangan kami melihat beberapa kelompok yang berani dengan sengaja memprovokasi aparat keamanan negara, sebagiannya polisi, BRIMOB,
dia dipukul, kemudian dia bawa pisau belati, batu di tasnya, dia bawa botol molotov segala macam. Ini bukan orang-orang biasa, Vera. Kita sudah melihat ini di tahun 98 seperti apa, kita melihat sebelum-sebelumnya seperti apa. Kita harus tegaskan, kalau 5 komisi negara ini turun, maka dia tidak memeriksa luka luar, luka lecet, tidak. Apakah betul ada pengerahan aparat keamanan negara yang diduga memang ini dari lembaga militer kita, apakah dia betul TNI, apakah dia betul BAIS yang menggunakan skema operasi, ini harus kita periksa. Mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahkan menengarai ada pola-pola yang sama dalam rusuh aksi 1998 dan aksi rusuh Agustus lalu. Dia melihat aksi rusuh yang dilakukan setelah jam 5 sore, setelah mahasiswa dan masyarakat sipil hendak bubaran aksi. Bahkan perlu dilacak sebetulnya, karena pola-polanya ada kemiripan. Bahkan dari tahun 98 misalnya kan, terjadi penjarahan, pembakaran, mengajak orang untuk melakukan kerusuhan di beberapa tempat. 2019 juga begitu. Tiba-tiba ada daerah yang tadinya nggak ada demonstrasi, itu juga terjadi tuh perusakan terhadap kantor polisi misalnya, atau perusakan terhadap tempat-tempat ruko ya. Nah, jadi usaha untuk melebarkan itu. Jadi pola-polanya ada. Dan orang-orang yang menggerakkan itu kurang lebih juga ada kemiripan-kemiripan. Terjadi di depan mata kita setiap ada demonstrasi mahasiswa, buruh, masyarakat sipil. Selalu setelah mereka selesai, itu kemudian terjadi kerusuhan. Saya selama 5 tahun Komnas HAM dulu, itu seringkali tidak laporan. Setelah jam 5, misalnya mahasiswa udah pulang ke kampus masing-masing, tiba-tiba di atas jam 6. Sama dulu dengan 2019 kan, itu kan setelah mereka sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah di depan Bawaslu, kira-kira jam 9. Nah, tapi kemudian jam 10, jam setengah 11, jam 11 malam itu datang ribuan orang yang berbeda dengan yang tadi berdemonstrasi. Dan ini yang mulai melakukan kerusuhan-kerusuhan. Mengenai efektivitas tim independen, Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa maksimal yang bisa dilakukan adalah menghasilkan rekomendasi yang ujungnya tidak akan ditindaklanjuti. Memang baru kali ini ya ada yang satu tim dibentuk oleh Komnas HAM bersama 5 lembaga yang lain. Tapi harus diingat bahwa Komnas HAM yang paling kuat di antara 6 itu karena punya wewenang untuk investigasi. Tapi sekuat-kuatnya Komnas HAM itu hasilnya adalah rekomendasi. Saya punya pengalaman tahun 2019 kerusuhan yang di Bawaslu itu. Ada 10 yang meninggal. Ditembak jelas. Jadi korban itu adalah korban tembakan semuanya. 9 di Jakarta, 1 di Pontianak. Sampai hari ini nggak ditemukan pelakunya. Dan saya nggak melihat ada upaya yang serius untuk mencari siapa sebetulnya pelakunya. Sejalan setelah kemudian terjadi negosiasi politik di antara 2 yang bersaing dalam Pilpres tahun 2019 itu, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, berapa kali pertemuan termasuk dengan Kapolri waktu itu, saya minta supaya ini diteruskan. Tapi ya tadi, wewenang Komnas HAM itu sampai pada tahap rekomendasi. Bandingkan dengan peristiwa Mei 1998. TGPF itu langsung di bawah arahan Presiden Habibie kan. Hasilnya kan kemudian dia diteruskan menjadi satu apa yang disebut sebagai pro justisia yang kemudian menghasilkan satu kesimpulan mengenai adanya pelanggaran HAM yang berat misalnya. Meskipun juga masih mentok di Kejaksaan Agung dan sampai sekarang belum ada yang diadili oleh peristiwa itu. Tapi setidak-tidaknya lebih maju kalau seandainya ada campur tangan dari Presiden. Kendati demikian, setidaknya temuan yang akan dihasilkan akan menjadi informasi penting bagi publik mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Sebab hingga hari ini publik masih disodori berbagai informasi yang simpang siur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.